Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman malam ini? Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dengan di acara Terapisep bersama Dr. Zule hari ini hari Jumat 24 Januari 2025. Di sini cukup banyak yang baru bergabung, sebagian adalah member lama ya, member lama setelah 1 bulan yang lalu sepertinya ya baru ada lagi acara hari ini. Oke, teman-teman, hari ini kita ada sedikit penjelasan dulu terkait terapi hari ini karena banyak yang mau baru. Jadi saya coba jelaskan dengan singkat ya. Kita hari ini akan coba terapi inner child dan boleh juga luka batin. Jadi teman-teman boleh hari ini memilih satu inner child-nya atau bisa jadi yang lain juga boleh. Jadi luka batin boleh. Nah, untuk nanti kenapa sih kita perlu untuk menerapi inner child? Ya, teman-teman, ini saya coba cerita sedikit gambaran apa itu inner child. Jadi misalnya teman-teman ada seorang dewasa. Orang dewasa ini sangat takut sama kucing gitu ya, sama kucing. Padahal kucingnya kucing kecil. Namanya fobia ya, fobia. Dia nggak tahu kenapa sih saya takut sama kucing kecil gitu. Nah, kemudian dalam satu sesi gitu ya, satu sesi terapi, kalau di hipnoterapi kita bisa tahu ya, ternyata setelah ditelusur ke masa lalunya, ada satu kejadian di usia yang dia udah agak lupa, di usia 3 tahunan, tiga tahunan lupa ingat itu. Jadi dia pernah waktu kecil digigit sama kucing kecil sampai tangannya berdarah banyak. Terus ketika tangan berdarah banyak itu orang tuanya pada marah-marah saking khawatirnya. Kemudian dia juga menangis kesakitan, sangat-sangat kesakitan. Nah, kemudian memori bawah sadar itu menyimpan cerita tentang kucing, bahwa kalau digigit kucing itu rasanya sakit dan menakutkan. Ya, jadi fungsinya memori bawah sadar itu menyimpan semua memori yang terjadi pada kita sejak dari kandungan, sejak ditiupkan ruh sampai saat ini. Jadi semuanya teringat, nggak ada yang lupa. Nah, kemudian fungsinya juga nanti memberi makna. Memberi makna tuh untuk nanti bermanfaat ke depan. Misalnya apa? Kalau ada sesuatu yang membahayakan, dia akan berfungsi sebagai pelindung. Nanti ke depan, kalau ketemu hal yang sama, siap-siap ya menghindar. Siap-siap ya, kalau ada yang satu membahayakan, kamu lawan gitu ya. Jadi kalau untuk sesuatu yang membahayakan ada dua respon dari otak kita, diri kita, yaitu menghindar atau melawan. Nah, si anak ini menyimpan memori tadi tentang si kucing kecil yang berbahaya karena membuat rasa sakit, membuat dia apa namanya jadi ketakutan karena orang tuanya tiba-tiba marah-marah gitu ya misalnya. Disimpan itu di bawah sadar. Walaupun anaknya pas sudah besar agak lupa gitu ya, tapi bawah sadarnya tetap mengingat. Sehingga nanti ke depannya anak ini bingung kenapa tiap lihat kucing kecil dia gimana kalau lihat kucing kecil apa yang terjadi? Ketika lihat kucing kecil, yang dilakukan adalah sistem bawah sadarnya sudah autopilot ya, udah otomatis. 88% perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh bawah sadar. Di bawah sadarnya tersimpan bahwa kucing kecil itu berbahaya. Jadi ketika lihat kucing kecil, apa yang dilakukan? Si anak ini akan menghindar dan ketakutan. Entah kenapa dia sangat takut sama kucing kecil. Oke. Nah, teman-teman mungkin saat ini teman-teman punya sesuatu hal yang membuat teman-teman tuh aneh ya, kok saya kalau bertemu hal ini saya takut. Nah, kenapa ya tiap saya bicara di depan, saya berusaha bicara, saya selalu takut. Kemungkinan itu ada satu luka, mungkin juga di apa namanya? Mungkin juga di masa kecil, luka inner child, bisa juga luka setelahnya. Nah, kalau luka inner child itu terjadinya sampai balik.
balik ke atas sampai sebelum balik tepat. Balik ke atas itu namanya memori negatif, disebutnya luka batin. Kalau sampai sebelum balik pas itu luka inner child. Gitu teman-teman, ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjut? Tentang apa itu luka inner child, kemudian bagaimana pengaruhnya ke diri kita, bagaimana sistem pertahanan tubuh muncul. Misalnya yang lain kasusnya, misalnya ada seseorang waktu kecil di usia mungkin 5 tahun misalnya. Ketika dia berbicara mengungkapkan sesuatu yang sangat sangat mengganggu, misalnya mungkin sama temennya atau sama orang tuanya gitu. Terus kemudian ketika mulai mengungkapkan itu, entah kenapa mungkin orang tuanya lagi stres kali atau lagi mungkin ada masalah, tiba-tiba anaknya dibentak gitu. Sekali-kalinya berani untuk ingin mengungkapkan sesuatu pemikiran, tiba-tiba dibentak. Oke, akhirnya apa yang dicatat oleh anak itu? Ada yang bisa jawab? Oke. Takut ngomong. Ya. Ketika saya berusaha mengungkapkan ide dan pikiran saya yang menurut saya benar, ternyata hasilnya adalah sangat hasilnya adalah ternyata hal itu membuat orang tua saya marah besar. Oke, dan akhirnya mengungkapkan sesuatu disimpan di memori bawah sadar bahwa mengungkapkan sebuah pendapat itu ternyata membuat sakit gitu ya, membuat tidak nyaman. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si bawah sadarnya? Si bawah sadarnya akan mengamankan supaya tidak terjadi lagi di masa depan, si anaknya dibuat sulit untuk bicara. Jadi kalau ada pendapat udah nggak usah ngomong, biar aja daripada nanti dimarahin. Oke, ada yang tahu kejadian seperti itu ada? Ada. Ada ya? Ada kayaknya dong. Ya. Nanti ada macam-macam juga. Ada juga yang inner child-nya itu gangguan emosi ya. Jadi mudah marah-marah gitu ya. Itu ada juga. Itu tuh bisa jadi apa namanya? Emosi masa lalu gitu ya. Ada rasa marah di masa lalu tentang sesuatu yang kemudian terpancing di masa depan. Sama itu pengaruh dari bawah sadar juga. Nah, perlu diobatin nggak tuh si inner child? Ngeganggu nggak sih kalau orang nggak bisa ngomong? Sangat mengganggu, Dok. Ganggu dong. Ngeganggu nggak sih ada orang Ganggu. baru ada beda pendapat sedikit langsung marah gitu, langsung musuhan sama orang gitu. Mengganggu nggak sih kalau ada orang fobia sama jarum suntik gitu ya? Jarum suntik atau fobia sama kucing gitu ya? Kemana-mana dia kalau ada kucing langsung stres gitu, keringat dingin gitu. Ya, jadi luka inner child ini mengganggu. Di sini sebagian kan ada calon-calon petugas haji ya teman. Sekarang oke lah, banyak tekanan nanti di sana. Tekanan tuh banyak, gesekan itu akan sangat banyak. Kelelahan yang tinggi, tekanan dari jamaah sebanyak 400 lebih orang gitu kan, belum dari atas gitu ya, dari koordinator kita gitu, belum dari teman-teman gitu ya, belum sesama petugas yang lain juga. Itu akan membuat tekanan-tekanan yang bisa memancing inner child kita, sistem pertahanan diri kita sebenarnya, itu sistem pertahanan diri untuk membuat kita tetap nyaman, itu bisa muncul dan nanti mengganggu kinerja kita. Nah, hari ini kita akan coba terapi inner child tersebut dengan menggunakan terapi SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak pakai hipnoterapi? Kalau hipnoterapi, saya kerjakannya offline, tidak online. Kalau yang untuk online, saya menggunakannya terapi SEF. Gitu. Jadi kita akan menggunakan terapi SEF. Di prakteknya, saya mengobati luka inner child itu kombinasi antara hipnoterapi dengan SEF. Kenapa? Karena ada berapa kelebihan kekurangannya ya. Kalau kelebihan hipnoterapi itu, teman-teman bisa tadi menelusur sampai kejadian trauma yang terjadi di usia di usia dari sejak kandungan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ada semua bisa ketemu. Gitu. Jadi saya sempat terapi itu seseorang yang dia bisa mendeteksi di kandungan itu ternyata dia berusaha
dipukulin sama ibunya gitu. Jadi ibunya nolak dia, nggak pengen dia ada. Itu ke detek bisa ke. Saya sendiri pernah men-self hipnosis dan bisa masuk ke area selama saya masih di kandungan itu dapat. Terus selama saya 3 bulan masih bayi juga pernah mengakses. Jadi kita tuh dengan hipnoterapi bisa menemukan tepat akar masalah dari sebuah luka gitu. Luka itu bisa ketemu walaupun kita udah luka gitu. Kadang-kadang nggak nyambung teman-teman. Kayak misalnya ada seorang klien saya, ibu-ibu, beliau itu keluhannya dia sedih, nangis banget. Kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya sempat mengucapkan sesuatu ke suaminya yang sepertinya bikin suaminya sangat kecewa. Dia merasa sangat bersalah dan tiap ingat itu dia menangis. Kemudian kan dicoba di terapi ya teman-teman. Dan ternyata yang muncul adalah ketika usia SD, anak ini sedang di ruang tamu, kemudian saat itu sedang sendirian, tiba-tiba ada omnya, tiba-tiba meraba-raba dia, memegang dia, dan dia sangat merasa bersalah. Ya, kebayang nggak? Jadi rasa bersalah yang muncul waktu itu adalah rasa bersalah yang tepat sama seperti kejadian tersebut. Nah, jadi setelah kejadian tersebut rasa bersalahnya dinetralisir dengan hipnoterapi, eh, dia bisa mengatasi rasa bersalahnya ke suaminya. Ya, sepertinya tidak nyambung ya, sepertinya tidak nyambung. Nah, dan kita tuh bisa tahu hal tersebut dari tadi dengan di hipnoterapi kita bisa tahu akar masalahnya. Orangnya sendiri sudah lupa, tidak ingat kalau rasa bersalahnya itu muncul setelah kejadian itu. Ya, jadi banyak sekali yang surprise ya. Saya sendiri kalau lagi hipnoterapi itu suka kaget-kaget. Hah? Orangnya juga kaget. Oh, ternyata itu ya. Ternyata saya jadi sedih gara-gara itu gitu ya, gara-gara kejadian itu gitu. Jadi banyak yang menarik. Nah, kalau untuk kendalanya di hipnoterapi, dia perlu ke terapis ya, terapis. Sehingga nanti kita kan nggak mungkin ya ketika luka kita ada 30 gitu ya, 30 luka, terus kita datang ke terapis sampai berkali-kali mungkin ke arah waktu, tenaga, dan biaya juga ada yang terkendala, ini juga ada yang dari luar pulau. Nah, jadi bagaimana dengan terapi safe? Terapi safe itu tekniknya arahannya adalah menulis 50 kejadian di masa lalu. Kita coba ingat-ingat terus, ingat-ingat sebanyak mungkin gitu. Biasanya tahapan pertama mungkin ingat 15 kejadian, terus nanti kalau keingat lagi dibuka lagi. Jadi ketika yang teringat di terapi, nanti yang bawah akan naik seperti lapisan kulit bawang. Jadi kalau bagian yang udah pingin diterapi itu dia ada di luar. Nah, kalau ini udah diterapi beberapa lapis, nanti bagian bawah itu akan naik lagi terus sampai akhirnya bersih seperti tong sampah gitu ya, ketika atasnya udah pada dibuang, yang bawahnya udah mulai naik nih, udah mulai ke atas, pengen dibuang juga, terus sampai akhirnya tong sampah emosi kita bisa bersih, bisa clear, dan kemudian kita bisa merasakan yang namanya kedamaian hati. Dan saat kedamaian hati itu muncul, rasa cinta bisa hadir di dalam diri kita punya energi cinta yang besar, yang itu bisa kita pakai untuk lebih sabar sama orang, lebih empati sama orang, punya energi untuk caring dan tidak sensitif. Gitu teman-teman. Jadi hipnoterapi itu bisa segera menemukan akar masalah. Untuk SAFE itu tekniknya adalah dia mencatat mencatat sebanyak mungkin apa yang memori negatif yang pernah kita ada. Kalau luka inner child berarti kan di masa kecil. Kemudian kita terapi satu persatu. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Cukup. Ya. Ya, bila sudah cukup jelas, kita akan mulai. Silakan alat tulisnya disiapkan. Mau tanya, Boleh. untuk tadi yang menulis 50 kejadian itu Suaranya hilang, Kak. Siapa tadi yang bertanya? Suaranya hilang. Ya, oke nanti bisa angkat tangan ya kalau mau bertanya lagi. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk terapi SAFE ya. Jadi terapi SAFE itu dia tekniknya menggunakan teknik tapping. Tapping itu mengetuk, mengetuk ada titik-titik meridian utama.
ada 18 titik nanti yang akan diketuk. Kemudian disertai doa kepasrahan. Ya, jadi intinya adalah ketika pengetukan itu kita lakukan, itu akan melepaskan emosi yang tersimpan dalam diri kita. Gitu. Jadi setiap ketukan itu dia akan membantu untuk merilis emosinya. Kemudian nanti sistem energi tubuh yang muncul saat emosi itu kita bangkitkan mulai kacau ya. Jadi energi tubuh itu akan mulai kacau ketika kita mengakses emosi tersebut. Nah, ketika hal itu terjadi, ketika di tapping dalam beberapa menit, energinya akan mengalir kembali dengan lancar dan perasaan teman-teman juga nanti akan lebih tenang dan lebih nyaman. Ya, jadi pengetukan itu dia dapat merilis emosi negatif tersebut. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai ya untuk terapinya. Untuk terapi self seperti apa sih efektivitasnya? Kalau pengalaman saya, menggunakan terapi self untuk melepaskan emosi negatif itu tingkat keberhasilannya 95% teman-teman. Selama orangnya kooperatif, kecuali kalau orangnya memang rada agak agak apa ya namanya keras kepala ya, kalau itu mau udah nggak niat terapi gitu. Jadi kalau niat terapi orang yang memang ikhlas, pasrah, kooperatif itu tingkat keberhasilannya 90. Ya, jadi benar-benar apa kesadaran orangnya terapi, kemauannya terapi, kesediaannya bekerja sama itu sangat berpengaruh. Baik, kita akan mulai. Teman-teman silahkan disiapin satu halaman itu dibuka satu halaman kertasnya. Kita akan mulai apa namanya? Kita akan mulai untuk menuliskan kejadian negatif yang ada di masa lalu kita dan emosinya. Untuk emosinya kita tulis levelnya dari 0 sampai 10. Ya, jadi teman-teman boleh tulis misalnya gini, emosinya apa? Emosinya misalnya saya marah. Kemudian kejadiannya ketika kakak mengambil mainan saya pada usia berapa tahun gitu ya misalnya. Levelnya berapa? Levelnya dari 1 sampai 10 diingat-ingat. 0 tuh nggak ada, 10 tuh paling tinggi, level 5 tengah-tengah. 5 misalnya. 5 gitu. Jadi tuliskan emosinya, kejadiannya apa, setepat mungkin ya, kejadiannya setepat mungkin. Misalnya ketika apa namanya ada teman saya mengetawakan saya ketika celana saya dipelorotin misalnya ya, misal gitu. Gitu atau pernah juga ada yang kasusnya itu dia sangat merasa sakit hati ketika ada teman TK-nya mengambil mainan yang udah dia pegang. Nah, itu bisa jadi luka batin, luka inner child ya. Jadi luka inner child itu yang sampai sebelum balik. Boleh sekarang teman-teman silakan menulis minimal 3 yang teringat. Boleh tulis ya, emosinya apa, kejadiannya apa, levelnya berapa. Ini saya coba foto di grup ya, kalau teman-teman bisa lihat di grup tulisan saya. Oke, ada yang sudah dapat satu? Oke, teman-teman, ini ada sedikit tips ya, sedikit tips. Kejadian memori yang terjadi dengan orang terdekat itu sangat akan berbekas di dalam diri kita. Jadi orang terdekat itu ada orang tua, ada kakak, ada adik ya, ada banyak keluarga terdekat. Coba berfokus untuk mencari kejadian terkait orang-orang terdekat tersebut.
Ada yang sudah dapat 3? 2, Dok. Oke, silakan lanjutkan. Coba cari 3 kejadian yang paling berkesan, yang paling keinget sampai sekarang. Lebih boleh ya, kalau mau lebih boleh. Baik, teman-teman yang sudah dapat, boleh tulis di chat ya, emosinya apa, levelnya berapa, tapi kejadiannya nggak usah ditulis. Oh ya boleh, silakan Kak Ciri. Boleh ditulis, yang sudah ketemu emosinya apa, levelnya berapa, kejadiannya boleh nggak? Di chat. Misalnya saya marah level 5, sama sedih level 10 gitu, sama kecewa level 3. Bagus ya, kayak gitu ya. Jadi level 9 takut level 8. Oke, bagus. Oke, boleh, bagus. Ya, boleh nih minimal 2 ya. Kalau sampai 3 nggak dapet, boleh 2. Oh, kamu udah 3 ya, bagus. Nah, kelebihannya Save, teman-teman bisa diterapi tanpa harus cerita kasusnya apa. Jadi kasusnya nanti di apa namanya, diungkapkan ke diri sendiri saja. Itu bisa. 10. Level paling tinggi 10, paling rendah 0. Perasaan saat itu sampai sekarang, bagusnya perasaan yang paling kerasa. Jadi dicoba diakses ke kejadian tersebut dan rasakan level paling tinggi, level paling aslinya gitu. Bagus ya. Tuh ya, jadi emosinya apa, kejadiannya apa, di situ ada orang, ada waktu, nah, levelnya berapa. Oke, baik, sudah dapat ya sebagian nih, baik, sudah dapat. Merasa bersalah itu masuk juga nggak, Dok? Masuk, rasa bersalah boleh. Masuk. Rasa bersalah, takut, sedih, bingung, khawatir, dendam, benci. Ya baik, alhamdulillah sudah pada nulis ya. Boleh yang lain sambil mencoba menuliskan ya.
Kita sudah ada berapa contohnya yang dicek. Ya teman-teman, silahkan teman-teman tandai yang paling terasa mengganggu. Misalnya tadi Kak Rahma bersalah level 10 gitu ya. Perasaan yang paling mengganggunya itu gitu, boleh. Coba ditandai satu yang paling terasa mengganggu. Yang paling terasa, paling besar maksudnya, paling besar banget. Paling dominan yang mana? Oke. Ditandai aja Kak di kertasnya boleh. Di kertasnya masing-masing. Ya. Nah, kalau sudah kita akan mulai terapi ya untuk satu emosi tersebut. Oke, kita akan mulai terapi. Ya, teman-teman siap-siap. Sekarang kita akan mulai untuk terapinya. Silakan posisikan senyaman mungkin seperti ini. Teman-teman boleh bersila. Boleh seperti ini. Saya duduk di atas sofa juga boleh. Kemudian simpan gadgetnya di depan teman-teman supaya kelihatan jelas ya tutorialnya. Silahkan dipasang senyaman mungkin supaya gampang untuk lihat. Nanti saya mencontohkan itu. Terus kemudian kita akan mulai dengan terapi set itu terdiri dari 3 langkah, teman-teman. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah setup. Untuk mengerjakan terapi set ada berapa catatan ya. Jadi teman-teman diupayakan nanti agak jauhkan sih gadgetnya ya. Terus menghindari logam, ini ada logam. Nanti kita bisa lepas karena terapinya set itu adalah terapi energi. Jadi nanti boleh dilepas yang logamnya supaya prosesnya tidak mengganggu. Kalau teman-teman punya gelang yang besar juga lepas, ada jam tangan juga boleh dilepas, ya. Oke, kemudian kita akan mulai terapi set dengan pertama setup itu langkahnya adalah siapkan 2 jari tangan kanan, ini juga 2 jari tangan kanan, telunjuk dan jari tengah, tangan kanan angkat, tangan kanan ya bagus, telunjuk dan jari tengah. Oke, pegang bahu kiri, tarik 45 derajat ke dada kiri atas. Nanti cari bagian dada kiri atas yang agak legok ya, agak menjorok ke dalam. Dan kalau ditekan tuh sakit banget. Lebih sakit dibanding yang lain. Cari yang paling sakit. Kalau di gini-gini aja. Cari, nah ini kalau saya di sini. Udah ketemu? Sudah, Dok. Ya, kalau udah ketemu, setup itu ditekan titik tersebut namanya titik source spot. Ditekan kemudian diputar berlawanan arah jarum jam. Oke. Kemudian sambil membaca doa kepasrahan. Ya Allah, walaupun saya merasa bersalah, sambil nanti sebutkan sampai kedengaran telinga sendiri ya. Karena saya yang menyebabkan bla 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 bla, silakan sebutkan. Saya ikhlas menerima rasa bersalah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya pada ya Allah, walaupun saya merasa kecewa kepada sebutkan namanya sambil bayangin orang-orangnya, kejadiannya, gitu. Ada seperti kita hadir di kejadian itu, rasakan kejadian itu seperti sedang terjadi saat ini. Ya. Rasakan perasaannya muncul, kecewanya muncul. Ya Allah, walaupun saya merasa kecewa kepada bla 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 karena dia sudah ini sehingga bla bla bla, padahal saya sebutin lagi kenapa saya ikhlas menerima rasa kecewa ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya pada 3 kali doanya. Kemudian setelah itu kita langsung langkah tune in. Tune in itu menyimpan kedua tangan di atas paha. Atur nafasnya, kemudian tutup mata, bayangkan kejadian yang menyebabkan rasa kecewa atau rasa bersalah itu muncul, atau rasa yang tadi dipilih itu muncul. Katanya bayangkan kejadian itu ada, bayangin orangnya lagi ngapain ke kita, gitu, lagi marah-marah atau lagi apa. Pokoknya bayangin kejadian yang menyebabkan perasaan itu muncul, emosi itu muncul. Oke, terus perbesar rasanya 2 kalinya, 3 kalinya, sampai 10 kalinya, sampai terasa jelas dan memenuhi isi dada. Sampai dadanya kayak penuh dengan rasa kecewa atau rasa bersalah. Sambil dalam hati ucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jadi si rasa yang muncul nanti tidak kita lawan, tapi kita terima dengan ikhlas sambil kemudian dilanjutkan dan memasrahkan.
Oke, kemudian terus bayangkan, rasakan perasaan emosi itu sangat begitu besar. Lanjut kita ke tapping. Tapping ini untuk mulai melepaskan si emosi yang tadi kita besarkan itu, kemudian sampai lepas, buang. Caranya dengan pakai 2 jari, telunjuk sama jari tengah. Boleh dimulai dengan tangan kanan dulu, tepuk puncak kepala. Ya, ya. Ya, untuk ibu-ibunya boleh pakai kaos panjang ya, itu mulai melorot. Ya, saya sengaja pakai yang ini soalnya suka mau. Iya. Kakak nggak apa-apa kalau mau di off cam ininya, biar nggak kelihatan ya. Yang pakai kaos panjang boleh kelihatan ya. Biar saya kayak ada temennya gitu. Oke, ini jari tangan, telunjuk sama jari tengah, tepuk puncak kepala. Sambil mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Itu titik pertama. Terus ke pangkal alis mata kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, sambil terus membayangkan kejadian itu. Jadi tetap fokus membayangkan kejadian itu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus nanti lanjut di kumis, seperti ini. Dagu, bawah leher kanan. Bawah leher itu, teman-teman, ada tulang selangka ya, napas ujung tulangnya di bagian bawah. Di situ. Ya Allah, saya ikhlas. Ini ujung tulang selangkanya, bagian bawah tulangnya. Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Ketiak. Ketiak itu bawah ketiak kiri ya, jadi bawah ketiak kiri. Ambil dari tengah-tengah ke bawah, kemudian pas tali BH. Kalau bapak-bapak setinggi puting, ditepok aja pakai tangan. Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Oke, titik selanjutnya adalah bawah dada. Bawah dada itu segaris puting, garis puting payudara, pas perbatasan antara payudara sama dinding perut. Kalau ibu-ibu tinggal disendok aja ya. Oke. Tinggal disendok aja, payudaranya kalau udah agak kendor boleh diangkat sedikit pakai tangan sebelahnya. Oke, Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian bawah pergelangan tangan kiri. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kiri. Ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, karate chop. Titik kamu. Oke. Kemudian ganti tangan pakai jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri, ketuk puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kiri, samping mata kiri, bawah mata kiri, kumis, dagu, bawah leher kiri, bawah ketiak kanan, bawah dada kanan, bawah pergelangan tangan kanan, punggung pergelangan, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, karate chop, titik, gambut. Ya kalau sudah, kita nanti akan seperti barusan ini satu sesi namanya. Simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya. Kemudian nanti saya akan bimbing teman-teman untuk memvisualisasikan, membuang sisa, kalau masih ada sisa emosi yang tadi dirasakan, kita akan buang dengan teknik visualisasi. Jadi penutup sampai akhirnya kita setelah lepas kita ucapkan hamdalah. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Cukup jelas ya? Nih teman-teman mungkin ada yang khawatir nanti nggak hafal ya. Teman-teman kalau selama sekarang terapi boleh nanti lirik-lirik ke saya sebagai apa namanya fasilitator untuk teman-teman nanti terapi saya. Jadi silakan nanti buka mata juga nggak apa-apa. Sambil buka mata sambil fokus ngebayangkan kejadiannya. Kemudian kalau setelah acara ini bagaimana nih acaranya saya recording, jadi nanti saya akan bagikan di channel saya. Nanti silakan simak kalau butuh melihat lagi. Saya juga nanti akan bagikan tutorial terapi safe di grup untuk teman-teman ikuti ketika nanti mau coba. Itu ya kita mulai ya teman-teman, silakan sudah ditandai semuanya. Dok, kalau doa kepasrahannya bisa diulangi gimana? Boleh. Doa kepasrahannya, ya Allah, walaupun saya merasa marah kepada sebutkan siapanya, karena dia bla bla bla, padahal saya sudah bla bla bla. Intinya sih
mengungkapkan segala macam apa namanya, segala macam sumber rasa marah itu. Padahal saya udah ini, sehingga apa namanya, saya ikhlas menerima rasa marah ini. Jadi kata kuncinya di akhir. eh, yang pertama itu kita ungkapkan emosinya karena apanya, terus hal-hal terkait emosi tersebut supaya emosinya benar-benar muncul. Di akhir, saya ikhlas menerima rasa marah tersebut dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya. Itu, nah, bayangin. Saya terima rasa marah tersebut dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya pada. Ya, jadi salah satu kunci terapi self itu teman-teman adalah kepasrahan. Kalau ingin ditelusurin. Jadi apa sih bedanya curhat sama terapi self? Di terapi self ada tapping yang secara otomatis dia bisa meredakan apa namanya, melepaskan emosi negatif, kemudian menyelaraskan aliran energi tubuh yang kacau ketika seseorang dalam kondisi emosi. Saya nanti bagikan video ya, video tentang bagaimana seseorang kalau lagi marah aliran energinya jadi kacau balau. Nanti saya bagikan. Nah, jadi kalau di self kenapa bisa sembuh? Karena ada pengutukan dan kemudian ada satu lagi yaitu kalau orang curhat kan, saya marah ke sini karena gini 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 gini. Dia tuh bla 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 gimana. Tapi ketika curhat tidak ada memasrahkan. Kuncinya dari rilis itu adalah secara psikologis itu memasrahkan, kemudian dibantu dengan self itu untuk menyelaraskan energi tubuh yang kacau saat seseorang mengalami emosi negatif. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya atau cukup? Kita mulai kalau sudah cukup. Oke, kita mulai saja ya. Dokter, boleh nanya dok? Kenapa? Ini saya mau bertanya juga nih, eh, gimana kalau misalnya kita kurang merasakan energi negatif kita di waktu kecil, tapi malah setelah balik gitu yang bukan energi sih ya, rasa kesal kita itu setelah kita balik kejadiannya gitu, itu gimana ya dokter? Apa bisa dituangkan juga? Kakak nanti mulai buangnya, kan kulit bawang ya. Kalau teknik set tuh saya istilahnya kulit bawang. Jadi yang luar yang sudah mulai kerasa itu dulu aja diterapi. Untuk yang lama-lamanya, nanti saat kita sudah mulai membuka satu-satu, biasanya tiba-tiba ingatan kita mulai muncul ke atas. Jadi mulai kebuka gitu. Jadi ketika saya mulai istilahnya personal peace procedure ya kalau di SEMS, tuliskan 50 emosi negatif selama hidup. Tulis, asalnya saya hanya bisa belasan tuh. Habis belasan, ternyata saya ini juga deh tulis. Ternyata ini juga tulis. Jadi ada yang akhirnya teringat setelah yang atasnya terterapi gitu, Kak. Oh iya iya. Ya, jadi bedanya kalau sama hipno, kakak nggak perlu mikir apa-apa. Cukup duduk, nurut gitu ya, nurut. Nanti kami bantu untuk relax. Habis itu nanti kakak sendiri nanti akan menceritakan, bahwa sadar kakak akan menceritakan sebenarnya apa yang terjadi yang membuat kakak nggak nyaman. Sumbernya apa? Gitu. Jadi bedanya itu. Jadi kalau di Apa yang save, kita, kenapa? apa yang kita rasakan pada saat itu yang kita muncul pertama kali di ingatan kita itu dulu yang kita buang Nah, gitu ya dokter. kalau save itu cukup kakak ngerasa nggak nyaman apa saat itu, udah itu aja. Gitu. Ikuti aja, ikuti tadi lepas kulit bawangnya satu-satu. Terus nanti ketika, aku kok inget ini ya, dan itu nggak nyaman, tulis lagi. Tulis lagi. Nanti satu hari kita boleh terapi sekitar 3 emosi, Kak. Dan itu khusus SEP ini, kalau kakak belum ikutan pelatihannya, tidak untuk kasus berat ya. Kalau kasus trauma berat nggak boleh sendiri. Jadi kalau kasus berat Dok. tidak boleh mengerjakan sendiri. Kalau karena nanti bisa ada reaksi yang sangat hebat, yang nanti kalau kakak kerjakan sendiri bisa pingsan dan gak ada yang bantu gitu. Iya. Ini kalau yang ingatnya yang setelah berkeluarga gimana, Dok? Boleh, boleh Kak. Nanti kalau setelah berkeluarga ya itu saja. Jadi silakan terapi sesuatu yang memang saat ini teringat saja. Nah, kalau tadi kenapa saya cerita coba cari yang di inner child, jadi gini Kak, bisa jadi sekarang kita ada rasa kecewa gitu ya pada seseorang gitu.
yang dia misalnya ngehina kita. Ternyata rasa kecewa itu yang sangat berlebihan ke seseorang sampai kita nggak mau ketemu orangnya. Itu terkait dengan rasa kecewa kita pas zaman dulu waktu SD kita pernah dikecewain seseorang. Nah, kalau misalnya kejadian di SD-nya belum diterapi, jadi baru yang sebelah sininya aja nanti kemungkinan masih akan muncul lagi tuh si kecewanya, walaupun dengan level yang lebih rendah. Gitu. Karena apa sumber akar masalahnya yang waktu SD kita pernah kecewa itu belum diobati. Kebayang nggak maksudnya? Gitu. Iya, berarti dasarnya dulu ya, Dok ya. Ya, jadi akar masalahnya. Jadi ini kejadian pertama nih, kejadian pertama. Setelahnya ada kejadian pengulangan, 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 pengulangan. Sampai berapa kali kan? Nah, kalau di yang di terapi yang sebelah sini, yang apa namanya, yang awalnya nggak diterapi, yang sebelah sini oke sudah selesai. Sebelah sininya belum, belum, belum. Tapi bedanya kalau kita langsung ke akar, sebelah sininya netral sendiri. Bisa kebayang? Iya, iya, Dok. Iya. Jadi kalau yang pengulangan-pengulangan, kalau diterapin satu-satu keingat, oh, tapi kok masih ada ya, masih ada ya, karena akarnya belum, kejadian pertamanya belum. Gitu. Nah, untuk terapi SEP ini, kita bisa lumayan mengurangi banyak hal yang memang kita teringatkan. Kalau untuk yang akar masalah, ada berapa juga istilahnya big monster kami kalau di terapi SEP ya, di para sektor gitu. Big monster bisa saja ketemu di suatu waktu, tiba-tiba itu keluar, oh iya ini ya kejadiannya, itu bisa saja ketemu. Nah kalau untuk apa namanya, untuk pakai teknik hipnoterapi itu biasanya kita cukup tidur nanti bisa ketemu sendiri sih. Jadi nggak perlu banyak mencari. Bedanya itu kayak, jadi fokus pada apa yang diingat aja. Fokus pada apa yang diingat, diterapi satu-satu gitu. Satu lagi nih dok, boleh nanya lagi dok? Boleh Kak? Eh, nah kalau tadi kan cerita kita istilahnya mencari gitu, mencoba untuk menelusuri kejadian-kejadian masa lalu. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya sering ini terbawa dalam alam bawah sadar kayaknya dimimpiin gitu kan, sering Ya. termimpi hal-hal yang sama gitu, ketakutan yang sama Ya. yang kita sendiri nggak tahu, oh tiba-tiba ini lagi, kayak misalnya kita nggak pernah jumpa sama seseorang atau kita nggak pernah berada di satu tempat, tiba-tiba kita kayak terus-terusan diingatkan sama orang tersebut yang nggak pernah kita jumpa, atau mungkin kita berada di suatu tempat yang memang kita nggak pernah injakan kaki, tiba-tiba kok pernah ada di sini. Itu ada pengaruhnya juga nggak sih Dok, terhadap trauma masa lalu atau mungkin emosi yang sebelum-sebelumnya yang kita pendam gitu dok? Oke, boleh saya jawab ya, sebentar Kak. Kak, nanti bawah sadar itu ketika dia sudah sangat ingin diterapi, si emosi yang ingin dikeluarkan itu kadang-kadang muncul dalam mimpi. Jadi kalau misalnya sudah mimpi berulang kali tentang sesuatu dan itu ada sebuah ketidaknyamanan atau ketakutan, nah kemungkinan ada trauma di situ, ada luka batin di situ. Nah itu perlu nanti diterapi. Nah kalau di save nanti sesuai umur rumus tadi ya, silakan tulis saja perasaan yang teringat apa, kejadiannya apa, levelnya berapa, terus disisir sampai akhirnya nanti lama-lama habis. Kalau sudah sekitar 50, teman-teman nanti bisa merasakan yang namanya jiwa yang lebih tenang dan damai secara otomatis gitu. Gitu Kak. Kalau misalnya dengan Chef nih, aku belum ketemu juga nih big monsternya, pengen lebih cepat ya ambil sesi hipnoterapi bisa, nanti bisa lebih cepat. Gitu. Kan nggak semua aja bisa mengakses hipnoterapi gitu, dan kami tidak, kalau saya termasuk yang memang tidak mau hipnoterapi online untuk yang kasus luka inner child karena agak sulit nanti mengatasi abreaksi yang muncul ketika emosi itu dipancing. Jadi kalau dalam kondisi offline, kalau ada apa-apa kami bisa bantu untuk segera menenangkan, ada tekniknya. Jadi prosesnya bisa berjalan dengan nyaman gitu. Gitu Kak. Oke, baik kita mulai saja ya. Nah, ini ada waktu
Sekarang 20.37 kita untuk satu sesi. Oke, baik teman-teman, kita mulai. Siapkan posisinya, siapkan juga tadi emosi yang terpilihnya. Kemudian mulai siap-siap mengingat kejadian yang dulu menyebabkan emosi tersebut hadir. Oke, siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapkan dua jarinya, telunjuk tangan kanan dan jari tengah tangan kanan. Oke, sekarang pegang bahu kiri, cari titik sore spot. Oke, kemudian ditekan dan diputar-putar. Oke, silakan sekarang semuanya mulai mendatangi kejadian yang membuat teman-teman merasa tidak nyaman. Oke, ya Allah, walaupun saya merasa marah kepada, silakan sebutkan, yang lain menyesuaikan emosi masing-masing. Padahal saya, silakan sebutkan segala macam hal terkait kejadian itu, sehingga saya menjadi, silakan juga sebutkan. Padahal saya sudah, silakan benar-benar ungkapkan apa yang membuat teman-teman semakin merasa marah. Saya ikhlas menerima rasa marah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya tadi. Masuk yang kedua, kita ulangi kedua. Ya Allah, walaupun saya merasa bersalah karena saya sudah sebutkan kejadian yang membuat teman-teman merasa bersalah. Sehingga gara-gara kejadian itu akhirnya, silakan sebutkan apa yang membuat akhirnya rasa bersalah itu semakin besar. Silakan yang lain menyesuaikan dengan emosi masing-masing. Saya ikhlas menerima rasa bersalah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya. Oke, sekali lagi teman-teman, ya Allah, walaupun saya merasa sedih karena, sebutkan sebabnya apa, sebutkan namanya, sebutkan kejadiannya. Saya ikhlas menerima rasa sedih ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padanya. Sekarang simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya. Bayangkan kejadian itu seperti hadir kembali saat ini. Kita masuk ke kejadian itu. Bila dia seorang anak kecil, kita datangi dia dan kita lihat bagaimana dia begitu sedih, atau begitu marah, atau begitu kecewa. Lihat orang-orang di sekitar kejadian itu, orang-orang yang membuat perasaan itu muncul. Dengarkan kata-katanya, suaranya. Lihat suasana waktu itu yang membuat perasaan itu semakin besar, semakin besar. Sekarang rasakan perasaan itu begitu jelas berada di dalam dada. Sekarang perbesar perasaan itu lebih besar 2 kalinya, lebih besar 10 kalinya sampai dia memenuhi isi dadamu. Rasakan dia begitu jelas. Terima dengan ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Ya, sekarang teman-teman siap-siap terus fokus bayangkan kejadian itu. Sekarang siapkan ujung jari telunjuk dan jari tengah ketuk puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Pangkal alis mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Samping mata kanan, ya Allah, saya ikhlas. Pas perbatasan ruang, ya Allah, saya ikhlas. Bawah mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Kumis, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Dagu, ya Allah, saya ikhlas. Oke, sekarang datangkan lagi, fokus kembali pada kejadian itu dan rasakan perasaan itu sangat jelas. Ya Allah, saya ikhlas. Bawah leher kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Bawah ketiak kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Bawah dada kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas. Pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas. Ya, terus bayangkan lagi kejadian itu, hadirkan kembali kejadian tersebut dan rasakan rasa marah, kecewa, rasa bersalah apapun itu hadir dalam diri kita. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Telunjuk, ya Allah, saya ikhlas. Jari tengah, ya Allah, saya ikhlas. Jari manis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas. Karena tecok, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas.
Titik banget ya Allah, saya. Ya, sekarang ganti jari tangan kiri, tunjuk dan jari tengah ketuk puncak kepala. Ya Allah, kembali hadirkan kejadian yang membuat teman-teman merasa sedih, merasa bersalah, merasa takut, kecewa, atau apapun itu. Ya Allah, saya ikhlas, saya. Pangkal alis mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasti. Samping mata kiri, ya Allah, saya ikhlas. Bawah mata kiri, ya Allah, saya ikhlas. Kumis, ya Allah, saya ikhlas. Dagu, ya Allah, saya ikhlas. Bawah leher, ya Allah, saya ikhlas. Saya. Bawah ketiak kanan, ya Allah, saya ikhlas. Bawah dada kanan, ya Allah, saya ikhlas. Bawah pergelangan tangan kanan, ya Allah, saya ikhlas. Punggung pergelangan tangan kanan, ya Allah, saya ikhlas. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas. Tunjuk, ya Allah, saya ikhlas. Jari tengah, ya Allah, saya ikhlas. Jari manis, ya Allah, saya ikhlas. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas. Saya kasih para pecah, ya Allah, saya ikhlas. Titik gamis, ya Allah, saya ikhlas. Ya, sekarang simpan kedua tangan di atas paha, atur napasnya, tarik nafas. Dan keluarkan nafas dengan senyaman mungkin. Sekarang tetap hadirkan fokus, menghadirkan kejadian yang membuat teman merasa tidak ini. Ingat kembali orangnya, ingat kembali kejadiannya, ingat kembali rasanya, dan kumpulkan sisa rasa tidak nyaman itu dalam dada. Mungkin kecewa, mungkin marah, atau apapun itu, silakan kumpulkan di dalam dada. Rasakan dia seperti asap berwarna abu-abu yang memenuhi si dada kita. Oke, teman-teman siap-siap. Dalam hitungan ketiga, teman-teman hisap abu tersebut ke hidung, kemudian buang lewat mulut. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hisap, buang lewat mulut. Oke, sambil bayangkan si asapnya keluar lewat mulut kita dan terbang ke udara. Ya, dalam hitungan ketiga, hisap lagi. 1, 2, 3, tarik. Hisap, buang sekarang. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3, hisap. Buang lagi sebanyak-banyaknya sampai habis. Ya. Oke, baik. Teman-teman, ini satu sesi ya. Oke, teman-teman pernah ada satu penelitian. Jadi ada yang meneliti, namanya Dr. Andre. Dia meneliti aktivitas otak dengan menggunakan digitized encephalogram. Jadi bagaimana gambaran otak itu bisa terlihat secara digital. Nah, pada suatu waktu diperiksa seorang yang cemas itu gambarannya seperti apa, yang normal itu seperti apa. Jadi kalau orang normal itu gambaran otaknya warnanya kebiruan. Kebiruan. Kemudian kalau orang yang cemas itu ternyata aktivitasnya berubah jadi warna pink kemerahan. Kita ada yang pink, ada yang merah. Nah, kemudian dilakukanlah namanya EFT. EFT itu sama dengan SEF juga, mirip. Bedanya kalau SEF ini spiritual, lebih ke muslim ya. Jadi spiritual yang ke arah bahasanya adalah bahasa memasrahkan kepada Tuhan gitu. Nah, kalau EFT itu bahasanya beda. Bahasanya itu saya menerima kondisi ini gitu ya. Jadi menerima gitu. Nah, dalam 4 sesi itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri, warna pinknya berkurang. Setelah 8 sesi, 8 kali dari kanan kiri sampai 8 kali, itu ternyata semakin berkurang, dan setelah 12 sesi gambaran otaknya biru kembali semuanya dan normal. 12 sesi itu berapa lama sih? 12 kali sekitar 3 menit, 30 menitan. Ya, teman-teman, jadi sekitar 30 menit kalau teman-teman mengerjakan si langkah ini, nanti akan bisa tercapai kondisi optimal, si emosi-emosinya itu bisa turun seoptimal mungkin. Nah, yang saat ini barusan kita praktekkan itu 1 sesi. Boleh teman-teman silakan menulis levelnya teman-teman ketiga emosi yang tadi disebutkan saat ini jadi berapa. Jadi diulangi gimana kan itu? Oh tadi ya, yang diulangi. Oke, teman-teman silakan tulis. Misalnya tadi ada yang menulis sedih level 8, sekarang berapa? Jadi 8 strip jadi berapa? Jadi awalnya berapa jadi berapa?
Boleh ditulis di chat. Saya mau monitor dulu. Saya coba monitor dulu hasil. Mantap. Ini level sudah. Uji. Silakan Kak, mulai tulis di chat. Tadi levelnya berapa? 3 emosi ya, ada 3 emosi. Mau 2 emosi boleh 3. Apa yang semua yang tadi ditulis emosinya di chat. Sekarang ditulis misalnya level 8 strip jadi berapa. Lalu level 8 jadi berapa, sakit hati 8 jadi berapa setelah terapi pertama tadi. Boleh silakan ditulis Kak. Ini bagus, silakan yang selanjutnya. Tadi akhirnya nangis, iya. Nangis aja. Oke, bagus. Yang selanjutnya yang lain boleh dituliskan. Oke, bagus. Bagus, ya lanjut. Bagus. Oh iya, nggak bisa nilai emosi. Kalau agak sulit menilai pakai level, bisa juga gini dari sangat marah sekali menjadi marah gitu bolehnya. Atau misalnya jadi asalnya banyak sekali marah atau besar sekali marahnya, sekarang sudah lebih kecil gitu. Leveling itu bebas kok, apa namanya, nggak ada yang salah. Misalnya ada orang yang ini kayaknya segini 9 deh, oh, kata saya mas segini 7 bebas. Gitu. Oke, tapi ini menurun ya. Bagus. Oke, bagus. Ya, teman-teman, kenapa jadi nangis? Udah pada dengerin lagu Diri Kecil tuh ya? Itu kalau ada yang tahu isinya apa, itu adalah bagaimana kita menerapi inner child. Jadi yang nangis itu siapa? Yang nangis itu adalah diri teman-teman semuanya, diri teman-teman sendiri yang dulu sedih gitu dan ingin mengeluarkan kesedihannya tapi belum terlaksana. Jadi ketika tadi dibuka itu ya, dibuka dengan setup itu udah mulai membuka tuh. Dia akhirnya bisa nangis gitu. Dia bisa mengungkapkan perasaannya bahwa dia tuh sedih. Penyebabnya sedih apa? Bisa jadi karena rasa bersalah. Jadi sedih itu bisa jadi emosi ikutan, bisa juga ada emosi awal. Misalnya dia sedih kenapa? Karena saya disakiti gitu. Karena saya dikecewakan, bisa jadi begitu. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya teman-teman, ini semuanya turun ya. Ada yang nggak turun? Oke, alhamdulillah ini semuanya turun. Kalau misalnya dalam satu sesi ada yang belum turun, itu wajar karena bisa jadi di saat menit ke apa namanya ini sekitar menit kelima itu baru mengeluarkan emosinya, bisa jadi malah naik itu ada yang sama atau malah naik. Jadi pas baru tapping-tapping itu malah pada bikin keluar gitu, keluar. Nah nanti bisa jadi si puncak pelepasannya itu di menit ke-10 bisa jadi. Jadi kalau misalnya ada yang setelah satu sesi belum turun itu sangat-sangat wajar. Insya Allah akan bisa turun semua lengkap, semuanya gitu hampir 100%-nya ketika sudah terapinya sekitar 30 menit satu emosi tersebut. Nah kemudian teman-teman lihat, kita tadi hanya menerapi satu yang paling besar, tapi lihat emosi yang lain ikut turun nih. Kelihatan semuanya? Iya dok. Ya. Apa cuma saya saja yang nggak bisa turun ya dok? Saya nggak bisa merasakan sepenuhnya emosi negatif itu. Nah, jadi kalau yang belum bisa merasakan gimana gitu. Nah, jadi kayak kita mau buang sampah ya, teman-teman. Kita mau buang sampah nih. Terus kalau misalnya
kita mau buang sesuatu, tapi kita sendiri belum tahu nih apa yang mau dibuang. Bisa nggak kebuang? Enggak. Nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, saya kalau yang kayak kayak gini suka saya hipno sebenarnya. Udahlah hipno aja. Udah bobo aja nanti saya bantuin. Jadi kalau yang Bandung atau Pulau Jawa gitu ya, saya biasa dari luar kota juga kan pada datang. Tapi ya enaknya sih ya hipnoterapi aja. Kalau yang agak kesulitan mencari pakai chef gitu. Nah nanti setelah apa namanya, setelah hipno yang pertama tuh biasanya pada keluar nanti ya yang lain-lainnya jadi ikutan terungkap gitu. Jadi mudah untuk mulai mengungkapkan gitu. Karena bisa jadi seperti ini terjadi untuk seseorang yang sering merepress. Coba Kak Nikmah, sering nggak berusaha apa namanya kalau ada masalah tuh suka dilupain, dipendam gitu. Apa namanya di mau caranya nggak diinget-inget itu ada nggak? Sebenarnya bisa nggak sih dok kalau misalnya orang itu merasa tidak bersalah, tapi memang ada dampaknya ke depannya. Gimana? Gimana Kak? Ah, jadi pribadinya itu ngerasa ini bukan salah saya gitu loh. Oh, Tapi dia malah menyalahkan orang sekelilingnya atau orang sekitarnya bahwa kejadian ini bukan karena saya oh, gitu. iya. Oke Eh, Kak. padahal Hmm? padahal dilihat dari mata orang lain bahwa inti masalahnya malah dia sendiri gitu. Ya, oke baik. Ini kitanya apa orang nih yang merasa bersalah? Kitanya. Yang tidak merasa bersalah, misalnya Rahman ya, dok. Ya? Rama ngerasa kondisi seperti ini tuh bukan karena diri sendiri gitu loh yang bersalah atau yang memang punya apa ya istilahnya masa lalu yang seperti apa, tapi karena memang orang-orang sekitar ini loh yang memang istilahnya memojokkan atau seperti apa gitu loh dok. Oh, iya, iya, iya. Jadi tidak merasa istilahnya apa ya sadar diri ya. Oke. Sekarang emosinya rasa bersalah atau bukan? Ya, Atau uh-uh. rasanya kesel atau benci atau marah sama yang memojokkan? Marah, marah, Dengan. marah. Oke, Uh-uh. jadi teman-teman, tadi memang orang-orang memframing kita, kamu salah gitu. Nah, kita merasa yakin kita nggak bersalah, dan kita marah karena itu kan. Nah, jadi emosinya marah. Ya. Emosinya marah. Ya, emosinya jadi marah. Oke, ini tadi Uh-uh. Kanikma menjawab iya. Jadi, eh, kan mungkin Kak Nikma tadi salah satu di antara yang biasanya kalau ada masalah tuh suka dipendem atau berusaha dilupakan gitu. Ah sudah nggak mau diingat-ingat lagi gitu. Nah ditekan gitu ke dalam atau sengaja healing kemana gitu ya. Ada juga yang gitu healing kemana sampai lupa gitu sampai lupa dengan itu. Tapi bawah sadar kita tidak pernah lupa. Bawah sadar kita menyimpan semua ketidaknyamanan itu dan suatu waktu kalau sudah mulai ada pencetus gitu ada yang menekan ada stresor ada apa tiba-tiba ada tuh nggak enak apa ya ini ya apa ya, tapi aku nggak tahu apa gitu karena memang terbiasa dilupakan. Nah teman-teman ini untuk ke depan gitu ya ke teman-teman kalau setiap ada rasa tidak nyaman usahakan tidak dibegitukan ya karena jadinya nerapinya rada perjuangan nih terapinya lah rada perjuangan agak perjuangan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan terhadap emosi-emosi yang hadir dalam diri kita? Rumusnya sederhana, cukup diterima dan dipasrahkan. Kemudian dinetralkan, dibantu dengan terapi sederhananya seperti itu. Insya Allah nanti teman-teman setiap hari bisa seperti sahabat Nabi yang calon masuk surga. Setiap hari kita bisa memaafkan orang-orang di sekitar kita. Dengan terbiasa tadi rilis, Hmm. kemudian diakhiri dengan memaafkan. Gitu ya. Hmm. Anikmah, apa namanya? Ini jadi ada proses untuk bisa menemukan satu-satu. Baiknya sih nanti kakak ada pendampingan khusus jadi untuk bisa menemukannya. Gitu kak. Proses kok. Gak masalah. Nanti dinikmati prosesnya. Kalau saya sendiri, saya alumni terapi. Di terapinya banyak sekali. Terapinya banyak dan Masya Allah, Alhamdulillah dari pengalaman terapi yang saya jalani, saya juga jadi lebih mudah untuk menterapi orang. Baik, Kak, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas ya?
Oke, baik, sebelum nanti kita tutup gitu ya. Teman-teman, saya selalu ada sesi inspirasi gitu ya di akhir. Sesi inspirasi di akhir. Oke, Kak Nikma, rumahnya di mana ya? Saya lupa. Sumatera Utara. Oh iya. Saya kemarin ikutan pelatihan hipnoterapi, Kak. Hipnoterapi di Bandung, riset ya. Jadi saya suka riset gitu. Jadi pelatihannya dulu Maret, tapi saya suka ikutan lagi kalau ada pelatihan. Ada peserta dari Sumatera Utara, ada ada peserta dari Sumatera Utara, Pak siapa gitu ya, Pak siapa. Beliau ikut ke Bandung gitu untuk belajar hipnoterapi. Nah, di hipnoterapinya kelasnya guru saya itu ada bonus EFT juga, jadi sekalian belajar. Nah, sekalian pas lagi pelatihan juga nanti bisa sambil di terapi-terapi, saling terapi itu pas lagi 2 hari praktek itu banyak terapinya. Nah, kakak boleh apa ya namanya, boleh nabung dulu ya, boleh nabung dulu. Alhamdulillahnya sih kemarin murah banget sih pelatihannya yang dari guru saya mah ya. Dengan hasilnya alhamdulillah dalam 2 hari kita sudah bisa praktek hipnoterapi. Nah, kakak bisa nanti suatu waktu ngambil sesi terapi mungkin ke alumni yang ada di sana atau ke hipnoterapis yang terdekat di sana, atau nanti mau gabung pelatihan di Bandung, kemudian jadi hipnoterapis dan bisa men-self hipnosis diri sendiri. Gitu. Jadi nanti bisa kita menidurkan diri sendiri, menemui diri kecilku, saya gitu. Ini apa ya gitu ya? Kenapa ya gitu? Kok apa saya nggak ngerti? Itu saya tidurin diri, kemudian saya mundur ke belakang, kemudian eh, si emosinya dicari, ketemu nanti kejadiannya. Habis itu saya berdamai dengan kejadian tersebut, dimaafkan, belum bagaimana. Habis itu saya membangunkan diri sendiri. Itu bisa sangat-sangat bisa. Jadi teman-teman nanti bisa self hipnosis juga bisa menterapi orang lain. Mau hipnoterapi kira-kira harus berapa sesi untuk bisa berdamai dengan luka, dok? Tergantung kasus. Kalau kasusnya cukup dalam, berat, mungkin teman-teman ada ya yang saya ada kasus seseorang dia tuh orang tuanya agak keras tuh, agak keras banget. Nah, itu kan berarti tumpukannya banyak ya, cukup banyak. Akhirnya saya bilang setelah terapi yang pertama, Kak ini kakak masih ada sedihnya gitu. Dan saya tahu sumbernya apa karena saya hafal orang tuanya. Gitu. Ada ini kan dia. Nah, berarti kakak nanti kemarin baru terapi untuk kejadian dia tuh adiksi pinjol sampai habis 450 juta pinjol dan belanja eh, tidak sadar gitu ya. Kemudian di terapinya ke sana dulu, terus beberapa kejadian yang terkait di deket-deket ya selama pernikahan. Nah, kemudian kayak masih sedih apa ini kayaknya ada sesuatu dengan masa kecilnya ya dia nanti ambil sesi baru lagi gitu karena nggak mungkin dalam satu terapi itu semua dikeluarkan teman-teman, terlalu lelah mentalnya jiwanya nggak akan kuat, paling banyak tuh 5 emosi dalam satu terapi. Ketika memang emosinya banyak kita harus ambil sesi baru terus nanti diterapi lagi di sesi selanjutnya gitu. Untuk tahap pertama saya selalu memperkirakan sih antara 1 sampai 3 sesi, Kak. Minimal teman-teman bisa ngambil 1 sampai 3 sesi seumur hidup untuk bisa merasakan cukup lega lah gitu dari luka emosi. Gitu ya. Dok, emang efeknya jadi ngantuk kah? Iya, ada efek ngantuknya, Kak. Jadi kalau Kakak ada yang agak sulit tidur ya, terapi saya aja, ya Allah, walaupun saya merasa sulit untuk menutup mata ini, tapi istirahat saya ikhlas dengan kondisi dan saya pasrahkan ngantuknya saya kepadamu. Itu bisa untuk tidur. Iya, saya juga jadi ngantuk. Ya begitu. Ya, teman-teman, jadi kalau Mau tanya habis, dok, kenapa ya Kak? Gimana? kalau tadi tappingnya itu ada aturannya nggak berapa kali nappingnya terus kerasnya sebagaimana gitu? Ya, pertanyaannya bagus Kak. Jadi tappingnya berapa banyak? Minimal 1 kali doa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Boleh lebih tapi jangan kurang. Ya, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Ketukannya berapa cepat bebas mau gini, boleh ya Allah saya ikhlas saya pasrah, mau tek 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 tek, boleh ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Minimal 1 doa. Ya masih. Ya, sama-sama. Dok mau nanya, Ya, boleh. Gimana Kak? kalau ini kedengeran? Kedengeran jelas?
Ini berarti misalnya saya dalam suatu lingkungan keluarga gitu. Kadang kan kita tuh pola pikir yang suka berbeda gitu ya. Memang sifat saya kadang nggak terlalu sabar juga orangnya gitu ya. Eh, Kadang dalam suatu obrolan tuh kalau berbeda pendapat akhirnya ribut gitu. Apakah dengan terapis ini bisa menjadikan apa suatu obrolan yang jadi lebih lebih enak gitu. Soalnya kadang beda pendapat akhirnya saya agak-agak keras gitu jadi naik gitu. Akhirnya ya nggak baik juga gitu. Kadang saya dalam jiwa saya kalau saya harus lebih sabar, lebih pemaaf gitu dalam diri saya. Cuma kalau bentrok lagi gitu, saya suka agak mempertahankan pendapat saya gitu. Oke, Kak. Kadang dengan anak juga sekarang pola pikirnya suka beda. Menurut saya dia salah, menurut dia benar gitu. Akhirnya ya saya selaku orang tua balik lagi ya udah deh saya yang harus lebih memaafkan gitu. Jadinya kok kayak gini gitu. Padahal menurut saya dia salah gitu. Apakah dengan terapi ini saya bisa jadi lebih lebih calling down gitu, lebih lebih santai lagi gitu, nggak terlalu naik gitu ininya emosinya. Emosinya. Itu aja sih. Siap, baik, Kak. Ini pertanyaan aja, Kak. Kakak waktu kecilnya bahagia banget apa ada kurang bahagianya? Saya biasa aja ya dalam lingkungan karena saya keluarga besar gitu. Ya ada kecewa ya biasa gitu. Nggak terlalu dimasukkan ke hati gitu. Ya. Cuma kalau misalnya ada kejadian lagi yang serupa lagi ya suka ingat gitu. Oke, Kak. Jadi kondisi kita terutama di masa sebelum 7 tahun ketika kita merasa kurang dicintai, mungkin karena terluka gitu ya, mungkin karena pengabaian gitu ya. Macam-macam sih sebabnya. Itu membuat kita jadi agak kurang empati dan bersabar sama orang, Kak. Kebayang maksudnya? Oh, Jadi iya ya empati paham dok. kita untuk sabar sama orang itu ada dari bagaimana kita dibesarkan, kita jiwanya penuh kasih sayang dan cinta. Jadi kalau anak yang kurang kasih sayang, itu sensitif banget. Baru ada yang nyenggol dikit, marah. Mau ada yang nyenggol dikit, nangis, sedih gitu kan. Baru ada yang nggak setuju dikit, kecewa gitu. Sebel gitu. Itu begitu, Kak. Nanti kalau misalnya kakak sudah bisa mengobati tuh luka-luka di pas masa lalunya, terutama di apa namanya di area-area itu tadi ya masa kecilnya, itu nanti healing gitu. Setelah healing itu tiba-tiba setelah bebas dari luka, kakak tiba-tiba bisa merasakan cinta yang ada di sekitar kakak tuh sudah terasa hangat di dalam diri. Itu yang saya pernah rasain. Jadi ketika luka-lukanya tuh sudah pada dirilis, itu tuh tiba-tiba jiwanya akan terasa hangat dan bisa merasakan cinta yang dari dulu kita dapatkan itu dari orang-orang sekitar. Gitu. Jadi eh, memori kita tuh lebih mengikat, lebih kuat menyimpan memori negatif dibanding positif. Jadi semua kenangan positif kita itu kalau ada yang negatif bisa ketutupan tuh, Kak. Nah, supaya memori positifnya bisa keluar, itu yang negatifnya perlu dibuang satu-satu. Sampai akhirnya bersih, nanti setelah bersih, memori positifnya muncul dan rasa cinta pun hadir dalam diri kita dan nanti rasanya bentuknya kayak hangat gitu ya. Hangat terus energinya jadi kayak energi loving. Jadi sama orang, orang mau kayak gimana juga santai gitu. Oh ya, tenang gitu. Itu satu. Yang kedua, saya sih pakai tambahan teknik, Kak. Jadi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih tenang dan lebih menerima, kita perlu mengisi pikiran kita dengan pola berpikir yang baru. Jadi setelah emosinya dirilis, energi cintanya masuk, kemudian saya belajar itu saya dapat materi tentang pikiran positif itu tahun 2014. Saya baca bukunya Pak Arfan Pradiansyah, judulnya Seven Law of Happiness, 7 rahasia kebahagiaan. Jadi di situ saya belajar, oh ternyata begini ya, ternyata apa namanya sabar itu 7 rahasia kebahagiaan itu ada sabar, syukur, simple, giving, hoping, forgiving, sama surrender. Kalau kita mau bahagia perlu melakukan 7 itu. Sabar, sabar itu apa? Oh sabar itu kita fokus satu-satu
gitu ya. Sabar itu apa? Sabar itu melakukan yang terbaik gitu ya, melakukan apa yang seharusnya gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan yang apa namanya yang seharusnya, ya insya Allah kita akan bahagia. Syukur itu bagaimana kita menerima semua sebagai sebuah takdir yang terbaik. Ya misalnya apa? Ini apa namanya di keluarga saya kok ribut aja gitu ya, ribut. Nah, kalau di buku tersebut nanti kita bilangnya gini, Masya Allah, alhamdulillah saya punya keluarga besar gitu ya, yang dengan berbeda-beda pendapat, sehingga saya belajar untuk bagaimana menyenangkan orang itu bukan dengan otot ngadu otot terus kita apa namanya kita bangga dengan kata-kata kita yang benar gitu. Kadang-kadang menyenangkan orang itu adalah dengan eh, ya biarkan aja pendapatnya diikuti gitu misalnya ya. Jadi benar salah itu belum tentu yang kita anggap benar itu benar gitu ya. Belum tentu yang dia bilang salah itu salah. Yang ada itu adalah bagaimana kita menerima perbedaan gitu. Jadi dari perbedaan itu kita syukuri gitu. Oh ternyata saya nggak mungkin ada debatan begini kalau saya nggak punya keluarga kan gitu. Iya. Jadi ada sebuah, jadi kita lihatnya senangnya punya keluarga bisa saling ramai gitu ya, bisa kumpul, bisa saling curah pendapat itu beda tapi tetap walaupun beda tetap sama. Nah itu dinikmati sebagai suatu keindahan gitu. Nah ketika kita bisa mengubah persepsi kita dari sesuatu yang, ih kenapa sih beda wae, kenapa ribut aja, berubah menjadi Masya Allah senangnya bisa beda pendapat, Masya Allah bisa merasakan bagaimana seperti Rasulullah gitu lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu kan. Ada beberapa pendapat nggak apa-apa gitu ya, terus kemudian oh pendapatnya seperti ini, ya nggak apa-apa. Itu pendapatnya bagus juga gitu, walaupun kita nggak perlu setuju ya. Oh pendapatnya bagus menarik ya gitu, dan kemudian dia jadi senang. Nah kita nanti akan jadi tempat belajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu, lebih nyaman dengan tadi keluarga yang seperti itu akan jadi tempat praktek yang bagus untuk ilmu kehidupan Bu. Iya. Ya, sabar syukur simple. Simple itu sederhana. Misalnya beda pendapat ya. Lakum dinukum waliyadin deh gitu ya. Iya. Iya. Ya kalau ada beda pendapat terus diapain? Oh, ya sudah gitu. Oh nggak apa-apa gitu silakan pendapatnya A, silakan B. Terus misalnya ini tapi harus pilih salah satu. Oke nggak apa-apa saya ikut aja. Nggak apa-apa kan menyenangkan orang lain. Misalnya ini makanannya mau nasi kuning gitu ya. Ini mau bubur gitu. Kita pilihnya bubur karena ada orang tua gitu. Jadi nasi kuning. Terus akhirnya ngikutin yang nasi kuning. Bahaya nggak? Nggak bahaya kan? Nggak bahaya lah Iya. gitu. Oh, jadi eh, berbahagialah ketika kita misalnya berhasil mengalah gitu dan menyenangkan orang lain, memuji orang lain itu satu hal yang bisa jadi amal juga gitu buat kita. Sabar syukur simple ya, sederhana gitu. Ini kalau konflik diapakan? Oh ya sudah. Terus sabar syukur simple giving. Fokus dalam hidup kita adalah berusaha untuk memberi ke orang lain tanpa balasan, tanpa harus membuat dia berterima kasih atau membuat dia bersama pendapat sama kita. Okay. Giving, loving, mencintai orang lain tanpa berharap balasan. Forgiving, memaafkan orang lain. Kemudian terakhir adalah surrender, pasrah. Kalau kita sudah berupaya dengan yang terbaik, dia itu urusannya dia sama Allah selesai. Nah, teman-teman di buku itu, di bukunya Pak Arman tuh saya baca, ya waktu itu 3 hari saya tamatin tuh untuk akhirnya membuat saya punya frame berpikir yang baru. Nah, buku Pak Arman ini bisa nempel di saya ketika apa? Ketika terapinya sudah jalan. Kalau terapinya belum jalan, masih ada marahnya, masih ada kecewanya, masih ada traumanya, itu buku dibaca juga kalau masih marahnya masih marah. Jadi urutannya adalah teman-teman sebelum diisi dengan pemikiran yang baru yang benar seperti apa, teman-teman terapi dulu tuh si lukanya, marahnya, sehingga hatinya clear, bersih, tenang, damai, baru diisi yang baru. Itu nanti hasilnya lebih. Gitu kan? Oke, Iya. kamu Terima kasih. mudah-mudahan cukup jelas ya. Kamu Lida ada yang mau ditanya? Oke, dokter mau tanya, udah jelas suaranya ya dok ya? Jelas kan? Iya, dokter, kalau ini kan ceritanya kita lihat dari akarnya ya dok, kita menggunakan kejadian masa lalu, maksudnya untuk kebaikan yang saat ini gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita ada beberapa mungkin trauma atau apa ya dok, sedangkan kita kan, misalnya saya sebagai ibu gitu, merasa kurang sabar kepada anak. Kira-kira bisa nggak dok kalau misalnya apa ya namanya kita cari permasalahan yang sekarang terjadi untuk dicari akarnya dulu biar bisa diprioritaskan gitu dok. Jadi bukan mengupas satu persatu mana yang kejadiannya, tapi yang kira-kira ada hubungannya dengan kekurangan di saat ini gitu dok.
Maksudnya pengen langsung ke akarnya gitu Kak. Jadi Ya. dokter kan sudah pernah menterapi beberapa orang pastinya. Nah, Untuk kondisi misalnya ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang kurang waktu, kurang sabar gitu, kira-kira akar permasalahan yang pernah dokter alami itu kira-kira apa? Kalau saya benar-benar luka inerjal ya, Kak, masalahnya. Kalau yang setelah masa kecil mah ringan-ringan. Jadi benar-benar permasalahan yang saya alami itu adalah luka-lukanya dari masa saya masih kecil, dari balik ke bawah. Gitu. Dan ketemunya, saya ketemu yang sangat presisinya itu waktu di hipnoterapi. Itu very precision. Jadi saya ingat, oh ternyata itu ya. Apa namanya teh? Oh ternyata di situ ya. Gitu. Itu ada. Gitu. Sebagian sudah saya clearkan, jadi saya bertemu Chef lebih dulu ya. Jadi sebagian memang udah ada yang saya clearkan dengan Chef. Kemudian pas ketemu di hipno, ada apa gitu ya, ada sesuatu yang nggak nyaman, ditelusur, ketemu kejadian-kejadian penyebabnya satu-satu. Gitu. Ya, terus satu lagi dok, kalau untuk people pleaser itu biasanya karena trauma apa dok? Jadi kita kayak berusaha menyenangkan orang gitu kan ya dok? Apa gejalanya Kak? Maaf, agak lebih pelan sama lebih jelas. Oh iya, people pleaser ya dok. Jadi kayak kita itu pengennya sih semua orang kayak suka sama kita, kayak nggak pengen kalau misalnya kita mengecewakan orang lain kan gitu ya dok. Kira-kira itu pada Oh, saat itu. kecilnya dulu mengalami apa dok? Itu kurang kasih sayang Kak. Oh gitu. Kurang kasih sayang. Bisa jadi ada pengabaian, kurang penghargaan juga bisa. Jadi kurang bahasa kurang bahasa cinta dan kurang bahasa apresiasi dari lingkungan sekitar. Bisa begitu. Jadi akhirnya kita jadi people pleaser gitu, jadi berusaha untuk menyenangkan orang lain. Siapa? Kurang perhatian juga bisa. Bisa ditelusur Kak ke belakangnya. Dulu pengasuhannya gimana? Ya, ya. Iya. Oke, boleh ada pertanyaan di chat. Kalau saya merasa banyak kasih sayang, tapi sering juga dimarahin sampai dipukul sampai SMA. Jadi kalau tidak diperhatikan orang, teman, dosen, kayak dicuekin itu jadi saya suka cari gara-gara. Dan kalau dimarahin itu walaupun jengkel malah ada senangnya karena akhirnya diperhatikan. Iya. Jadi apa namanya? Akhirnya Tantrum. di sini bawah sadarnya mencatat bahwa eh, tidak senang, apa namanya? Kalau tidak diperhatikan itu tidak menyenangkan. Jadi dia akan berusaha mencari cara, segala macam cara untuk diperhatikan. Gitu. Begitu. Tantrum ya dok ya? Otomatis. Kenapa? Tantrum. Ya ada yang begini, ada anak-anak yang sengaja cari gara-gara ke orang tuanya gitu kan. Untuk dapat perhatian ya begini. Iya. Karena merasa sendiri dicuekin itu kan gak enak. Jadi dia hari-harinya si bawah sadarnya setting tuh. Nyari cara gimana caranya biar ada suara di sekitar. Ada kehidupan. Ini tantrum dewasa, ya nggak apa-apa. Menarik kan? Terapi aja ntar. Diterapi nanti. Ya bayangkan teman-teman ini lukanya zaman dulu tapi kebawa sampai sekarang gitu ya, gemes banget gak sih? Iya dok. Jadi benar sih itu lukanya Narcia itu seperti diri kecil yang berada di tubuh dewasa. Sering tertangkap sampah. Oke. Iya, ya, oke. Ya nanti kalau udah diterapi, insya Allah itu nggak perlu tenang-tenang lagi, udah bahagia kan? Amin. Ya, bahagianya kalau ada problem apa juga bisa apa namanya mengakses bahagia lagi gitu. Ya, mudah sekali, insya Allah. Iya Kak. Ya, ini kan belum pada mulai, baru pertama kali nih terapi luka inner child. Bayangin kakak semuanya. Kakak udah bertahun-tahun hidup kan. Terus si diri kecilnya tuh baru dikunjungi saat ini. Kebayang nggak? Dia tuh udah nunggu lama sekali untuk dikunjungi, diperhatikan, diobati gitu, dirilis perasaan tidak nyaman gitu kan. Nah, jadi ya etis baru pertama, silakan teman-teman lanjutkan terapi-terapi emosi yang lainnya ya, terapi-terapi yang emosi-emosi yang lainnya emosi diterapi satu persatu, silakan diterapi saat ini.
Alhamdulillah ketemu Chef juga ya, walaupun belum ketemu hipnoterapi itu juga kan sudah menyenangkan. Silakan teman-teman mulai terapi apa yang dirasakan. Di sini ya, di catatan teman-teman tulis tuh targetnya 50 emosi. Catatannya cuma satu, kalau trauma berat nggak boleh sendiri ya, harus sama terapis. Tapi kalau trauma yang kira-kira ini kayaknya nggak berat banget, nggak yang sampai ke mimpi-mimpi sampai sampai ketakutan yang berlebihan, silakan. Kalau yang berat, silakan harus wajib sama terapis sendiri. Kemudian mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengakses hipnoterapis terdekat di sekitarnya, atau mudah-mudahan bisa ke Bandung gabung sama saya gitu ya. Sama saya nanti saya suka riset lagi gitu, senang aja riset pelatihannya. Nanti teman-teman pelatihan saya ikut nemenin, bantuin teman-teman. Dok, saya sekarang tidak lagi diam aja terima bulian teman saat bercanda, tapi sekarang saya lawan, bahkan saya katain balik. Ya, eh, sebenarnya gini Kak, kalau Kakak nanti bisa apa namanya, membalas seseorang yang ngebully dengan hati tenang, jiwa yang tenang, bukan dengan emosi, oke. Tapi kalau Kakak membalasnya dengan emosi yang meledak-ledak, gitu, tanda tanya. Kemungkinan ini ada luka yang ikut muncul ketika ditekan sama orang, ya. Jadi kalau saya nih ada yang nekan saya, ada yang ngeganggu saya tuh marah sama dia, saya akan menyatakan apa yang membuat saya tidak nyaman ke dia, saya tegur dia, tapi hati saya tenang, nyampainya dengan tuh. Maksudnya hati saya tenang, cuman wajah saya aja yang apa namanya, berusaha untuk beradu sama beliau. Tapi hati saya fine, no problem gitu. Bedanya itu. Di Bandung pelatihannya biasanya guru saya ngadainnya di Grand Australia. Terakhir kemarin tanggal 18-19 Kak. Saya lagi request nanti Mei ada, bulan Mei. Mudah-mudahan bulan Mei nanti bisa ada karena ada beberapa yang nggak bisa di bulan Januari. Biasanya beliau ngadain 6 bulan sekali. Kenapa saya rekomendasinya di situ? Karena orang-orangnya enak, orang-orangnya nyaman, bisa konsul all long lifetime. Gitu. Walah, berarti saya belum sembuh ya luka batin saya, oke begitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kalau yang apa namanya, yang luka batinnya sudah banyak sembuh, ya mesti sudah cukup netral, ya dia tadi gitu marahnya paling sebentar ya. Kalau misalnya kakak juga tadi marah, tapi marahnya secukupnya, gitu, sedikit aja, terus fokus pada bisa mengontrol diri itu aman. Tapi kalau misalnya sebel banget apa terus ke bawah-bawah, itu kemungkinan. Ternyata kita bawa trauma masing-masing ya dok. Saya ada teman kerja yang kurang sabaran, bisa jadi karena masa kecilnya kurang diperhatikan. Jadi beda melihatnya sekarang, belajar mengambil dari posisi yang tepat sekali. Teman-teman kalau pengen tahu saya kayak gimana ya sebelum saya terapi, jadi apa namanya, emosi, gejala-gejala saya tuh kalau sebelum menikah bentuknya sulit dengar perbedaan pendapat. Jadi kalau ada yang beda pendapat sama saya tuh jadi nggak suka sama orangnya, jadi nggak berani lihat dia gitu ya. Gitu. Terus takut bicara di depan. Terus pas setelah nikah, terus saya juga sempat jadi pembicara, tiap bicara di depan saya habisnya muntah-muntah itu. Mual dan muntah-muntah itu pernah begitu. Terus di pernikahan saya, emosi saya keluarnya ke suami. Jadi kalau ada KDRT bukan suami ke istri, kalau saya istri ke suami ya. Gitu. Jadi ya segitunya gitu. Ya, silakan Kak Meida. Ya gitu teman-teman, betapa si luka inner child ini ketika belum diobati dia bisa menyebabkan trauma luka ke anak-anak orang sekitar kita, ada pasangan kita, ada anak-anak, dan anak-anak saya sempat kena ya. Karena bagaimana luka batin, luka inner child saya itu keluar menjadi bentuk yang emosional. Nah kemudian gimana dong kalau seperti itu? Ya kita minta maaf aja, kita perbaiki diri dan berusaha untuk setelah kita sudah lebih tenang, lebih nyaman, kita berikan bahasa cinta yang banyak. Dan satu lagi, saya sudah menyiapkan budget khusus untuk terapi anak-anak saya. Saya akan belajar untuk kontrol diri lagi ke depannya, dokter. Terima kasih sudah ingatkan saya. Nah, ini ceritanya untuk kontrol diri ya, Kak ya. Itu yang namanya bawah sadar, itu memang saya kontrol ya, tapi susah ke kontrol. Jadi baiknya memang nanti supaya secara otomatis kita tuh jadi tipe yang damai gitu ya, santai gitu. Lukanya terapi.
Nanti secara otomatis nggak perlu susah payah menahan diri, dia sudah tenang. Oh iya, pamit duluan maksudnya ya. Silakan Kak. Oke baik, Kakak ini karena memang sudah 21.22 kita asik sekali ngobrolnya. Jadi memang ada yang sudah harus pamit, ada punya keperluan. Barangkali ada pertanyaan lagi terakhir yang masih penasaran? Atau sudah cukup jelas untuk pertemuan pertama ini? Dok Ya, mau nanya, ya, silakan, Kak. kalau pembiasaan itu apakah bisa dirubah? Saya tuh kan sering ke belakang gitu ya, kalau udara dingin langsung mules. Nah, saya berencana ada niatan untuk itikaf di Ramadan gitu ya. Eh, kan kalau di Mekah tuh kan di itikaf itu susah masuk, susah keluar. Nah, jadi saya tuh sekarang belum belum pergi, sekarang udah ini duluan gitu, udah sugesti gitu. Jadi sering apa? Sering ke belakang terus gitu. Nah, apakah itu bisa dirubah pola pandangnya, Dok? Eh, bisa insya Allah, sejalannya bisa insya Allah. Tapi itu udah kebiasaan ya, yang memang saya tuh gampang sekali gitu untuk ke belakang gitu. Apalagi dengan usia saya sekarang tambah beser gitu. Nah, saya tuh Nah, jadi kepikiran gimana nanti di sana gitu. Mau masuk aja susah, keluar susah gitu. Kadang saya berpikir ya udahlah pasrah, kalaupun saya harus keluar di luar sendiri gitu. Pikirannya saya seperti itu gitu. ya Kak, nanti untuk apakah ada emosi terkait dengan itu, apakah ada suatu kejadian yang terkait dengan itu bisa dicari nanti pas di sesi hipnoterapi Kak. Gitu. Jadi, Hmm. sesi hipnoterapi nanti dicari, ada tekniknya kita ngobrol sama si besernya gitu. Kita bisa ngomong sama besernya, kita minta Hmm. dia bicara kenapa beser itu datang gitu. Kita ada beberapa teknik lah untuk coba membuat dia lebih berdamai gitu. Lebih Iya, berdamai iya, iya. bisa diupayakan. Kemudian ketika nanti memang tetap masih kan memang secara usia juga ada mungkin kakak beser ya, saya apa coba, saya mudah kentut. Dan itu Masya Allah Hmm. sangat-sangat sulit sekali. Sampai akhirnya di suatu waktu saya pernah umroh, dan itu tuh saya udah angkat tangan, udah wudhunya udah 3 kali, akhirnya ya udah saya jalanin terus, karena sudah seoptimal mungkin saya upayakan, jadi saya pasrah aja dan ya semoga Allah menerima gitu, karena memang ini sebuah kelainan kan. Gitu. Jadi bangga kalau misalnya itu memang sebuah kelainan yang memang Allah kasih secara organik, ya kita pasrah dan terima aja setelah kita upayakan. Nah, untuk ke arah tadi beser, tadi ada semacam ada sugestinya ya yang masih ada, jadi bisa coba ditelusur dulu Kak. Mudah-mudahan nanti ketemu dan bisa dibantu untuk lebih lebih tenang dan sugestinya bisa lebih positif. Gitu Iya, Kak. soalnya waktu itu juga tiap kali mau pergi selalu keluhannya begitu. Tapi kan kalau ini itikaf gitu kan beda lagi. Dulu sempat pakai obat, cuma nggak kena juga gitu. Jadi sih saya udah terbiasa kalau pergi sana tuh selalu yang dikunjungi itu banyak juga yang selalu dikunjungi itu ke toilet gitu. Nah, saya berpikirnya kalau sekarang gimana gitu ya, kalau di itikaf itu nggak susah buat keluar gitu. Aduh gimana? Jadi bener-bener kepikiran banget gitu. Iya Kak. Heeh. Ya, eh, ya intinya kita berupaya Kak untuk bisa lebih sekalian nanti mungkin ngurusin besernya, kan bisa juga healing-healing buat yang lain. Supaya kita Oke. jadi pribadi yang lebih clear, lebih bersih, bisa menjalani hidup dengan senyaman mungkin, lebih punya energi cinta yang lebih besar untuk kita bisa berbagi cinta juga ke orang lain. Karena orang yang bisa membahagiakan orang lain adalah orang yang bahagia, benar nggak? Ya, saya nggak Iya. mungkin ngasih sebuah apel kalau saya nggak punya apel. Kita juga nggak bisa membahagiakan orang lain. Kita kalau kita punya punya bahagia juga enggak gitu. Hmm. Kita nggak bisa membahagiakan anak kalau kita bahagia juga enggak. Jadi kita perlu bahagia untuk tadi bisa membesarkan anak yang bahagia. Kita juga perlu bahagia untuk bisa membuat suami kita bahagia. Oke baik, Iya. teman-teman Ya, semuanya, kakak-kakak makasih. semua, terima kasih untuk kehadirannya malam ini di acara Terapi Seks bersama Dr. Zule. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya, untuk bisa menggapai hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat, insya Allah. Tuh, kemudian Amin.
Nah, untuk kakak-kakak nanti yang mau mengulang terapinya, saya sebentar lagi akan bagikan video tutorial set-nya di grup. Silakan nanti kakak bisa mengulang terapi tadi dengan mengikuti tutorial lengkapnya. Oke, demikian acara untuk malam ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Dok. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, Dok. wabarakatuh. Makasih, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat makan. Dokter. Saya gitu tutup ya Kak ya.